Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di ibadah keluarga malam hari ini. Tentu itu adalah anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kita mensyukuri akan kebaikan Tuhan ini dengan kembali bersedia menerima firman-Nya lewat bacaan Alkitab kita yang sudah kita baca sebelum kita menyaksikan tayangan video ini, yaitu dari kitab Yosua 14 ayatnya yang ke-6 sampai 15 dengan tema khotbah kita yang disampaikan secara sinodal di ibadah keluarga malam ini, yaitu upah dari kesetiaan. Saudaraku, kalau kita berbicara upah, sebenarnya itu tidak datang dari kesetiaan saja. Kenapa? Karena kejahatan juga pasti ada upahnya. Kemalasan juga pasti ada upahnya. Bisa kita katakan bahwa apapun yang kita lakukan pasti ada upahnya. Nah, tentu ini baik untuk kita renungkan saudaraku, supaya kita tahu apa yang mau kita lakukan supaya kita mendapatkan upah sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau saya boleh mewakili Bapak Ibu Saudaraku, tentu kita semua sepakat kita tidak mau mendapatkan upah dari kejahatan kita. Karena upah dari kejahatan itu tidak baik. Bisa kita bilang hukuman. Nah, tujuannya saudaraku agar supaya tidak ada keinginan dalam diri kita untuk berlaku jahat. Karena kita tidak mau mendapatkan upah di balik kejahatan itu. Tapi kita kembali kepada penekanan tema khotbah kita, yaitu upah dari kesetiaan. Itu yang mau kita lakukan. Karena tema khotbah kita ini ketika kita tarik masuk ke dalam bacaan kita, nyata jelas bagi kita apa yang dimaksudkan upah dari kesetiaan. Tidak lain tidak bukan itu yang dilakukan oleh orang Israel kepada Allah, dan Allah memberikan kebaikan sebagai upah dari kesetiaan mereka kepada Allah. Saya sangat yakin kita sepaham kalau dikatakan upah karena setia kepada Allah itu adalah sesuatu yang baik. Bisa kita katakan itulah sorga kita, karena apa yang datang dari Tuhan itu berkat, bukan kutuk. Berkat dalam pengertian karena kita setia kepada Dia. Bisa saja apa yang datang dari Allah itu kutuk karena kita tidak setia kepada Dia. Tapi konteks percakapan kita dalam khotbah ini adalah berbicara setia. Maka apa yang menjadi upah dari kesetiaan adalah berkat. Nah, itu yang diulas atau disampaikan dalam bacaan kita di ayat 13 dikatakan begini. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Menjadi milik pusakanya artinya karena Kaleb bin Yefune ini setia kepada Allah, lalu dia diberkati, diberikan sesuatu yang begitu berharga. Kalau kita bicara pusaka, itu sesuatu yang berarti sekali. Bendera pusaka, barang-barang pusaka dan seterusnya, peninggalan-peninggalan bersejarah itu dianggap benda-benda pusaka yang nilai sejarahnya itu tinggi sekali. Kalau konteksnya Allah, nilai spiritualnya itu tinggi sekali. Sangat berharga sekali. Nah, saya pikir ini baik saudaraku, supaya menjadi semangat bagi kita. Bagaimana kita juga mau setia kepada Allah, supaya kita mendapatkan upah yang sama seperti Kaleb yang diceritakan di bacaan kita, mendapatkan benda pusaka dari Allah.
Supaya kita tahu bagaimana kita memberi diri kepada Tuhan untuk setiap potensi yang ada pada kita. Khotbah hari Senin kemarin berkata, stop untuk malas. Jangan bermalas-malasan. Karena Tuhan tidak suka dengan orang yang malas. Karena orang yang malas tentu upahnya sedikit atau kecil, bahkan mungkin tidak ada. Jadi saya pikir saudaraku, khotbah di 3 hari ini lewat bacaan di kitab Yosua betul-betul mengarahkan kita untuk berani melahirkan komitmen setia kepada Allah, karena buah dari kesetiaan itu adalah keselamatan. Tidak mungkin Allah akan lebih mengedepankan orang-orang yang malas daripada orang yang setia. Tidak mungkin saudaraku. Dia pasti lebih memilih orang yang setia kepadanya. Nah itu mungkin maksud dari firman Allah yang berkata banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih. Artinya dia panggil semua orang. Tapi dia pilih siapa yang rajin, siapa yang betul-betul melakukan kesetiaannya kepada Allah. Itu yang dipilih. Sama dengan ketika orang masuk dalam sebuah instansi, lembaga, atau apapun namanya untuk menerima pekerjaan, mendapatkan pekerjaan. Semua dipanggil untuk ikut seleksi. Tapi tentu yang rajin belajar, memperlengkapi diri dengan baik, dia yang terpilih. Yang ogah-ogahan ya tentu akan jauh dari itu. Jadi orang yang terpilih itu saudaraku baik. Apalagi kalau Allah yang pilih. Ya. Karena itu jangan sia-siakan iman kita. Jangan kita hidup hanya dengan pengakuan aku percaya kepada Allah, tapi tidak membuktikannya. Ingat firman Tuhan sudah katakan, bukan orang yang berteriak Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tidak. Tapi yang melakukan. Dan ketegasan itu sudah dikatakan dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan bagaikan atau seperti orang mati. Di hadapan Allah dia kaku, beku, bisu, tidak bergerak. Untuk apa? Sementara kita hidup, kita bernafas. Saya pikir sekali lagi saudaraku, mari kita nyatakan kesetiaan kita kepada Allah dalam perkara apapun. Jangan berhenti untuk setia kepada Tuhan. Tuhan sudah bilang baik atau tidak baik waktunya. Kamu tetap harus melayani Tuhan, memberitakan firman. Jangan cari alasan karena ini dan itu. Sepanjang kaki masih bisa berjalan, kaki masih bisa berdiri, bahkan duduk sekalipun kalau memang kita masih kuat, tangan masih bisa, badan masih bisa, kenapa tidak? Jangan kita cari alasan untuk kemalasan kita supaya dibenarkan. Tidak sedikit orang saudaraku hanya karena pilek aja, misalkan ya, batuk, lalu sudah enggan untuk ke gereja, untuk beribadah. Padahal kaki masih kuat, badan tidak demam. Saya pikir kita dewasa untuk berpikir demikian supaya kita menjadi orang yang bijak. Bagaimana kita menempatkan diri kita di hadapan Allah. Dan pasti Tuhan akan melihat itu. Dan upahnya Tuhan memberkati kita. Sederhana sekali saudaraku firman malam hari ini. Hanya dengan setia kita mendapat upah. Karena itu jangan lari dari Tuhan.
Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan ogah-ogahan dengan Tuhan. Setialah, setialah. Supaya kita memperoleh janji yang sempurna, yaitu kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.